Petugas berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 12 paket narkoba ke dalam lapas narkotika kelas 2A Cipinang di Jakarta Timur. Modus pelaku menyembunyikan barang haram tersebut di dalam makanan olahan cumi-cumi. Aksi penyelundupan 12 paket sabu terbongkar saat petugas menemukan benda mencurigakan yang berada di dalam masakan cumi yang diantar dua orang pria saat jam besuk. Kedua pelaku berinisial K dan RP tak berkutik, berencana mengantarkan 12 paket sabu tersebut ke salah satu warga binaan lapas. Keduanya mengaku baru satu kali menyelundupkan paket sabu dengan upah sebesar Rp500.000. Sabu tersebut diduga berasal dari jaringan pengedar narkoba di wilayah Jakarta Utara. Jaringan ini menggunakan modus titipan melalui kurir untuk diedarkan di dalam lapas. Jam 9:15, dua orang pengunjung yang akan mengunjungi warga binaan melalui pendaftaran, kemudian kami lakukan pemeriksaan terhadap barang bawaannya, yaitu berupa makanan, oseng-oseng cumi, nasi dan sebagainya. Ternyata setelah kita periksa di makanan tersebut, ada barang yang diduga narkoba. Dua pelaku yang berhasil diamankan langsung diserahkan ke Mapolres Jakarta Timur guna pemeriksaan lebih lanjut. Ratusan demonstran yang tergabung dalam Aliansi Lampung Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Lampung Kamis pagi. Masa aksi menyampaikan kritik keras terhadap program MBG yang dinilai tidak menjawab persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat. Oke, saya minta tolong tertib kawan-kawan. Ratusan demonstran yang tergabung dalam Aliansi Lampung Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Lampung Kamis pagi. Dengan membawa berbagai poster tuntutan, massa menilai program yang digadang-gadang sebagai solusi peningkatan gizi nasional justru berpotensi menjadi ladang penyaluran kepentingan kelompok tertentu serta membuka celah penyimpangan anggaran hingga ke tingkat daerah. Dalam orasinya, para demonstran mempertanyakan prioritas pemerintah yang menggelontorkan anggaran besar untuk program makan bergizi gratis di tengah beragam persoalan mendesak yang masih dihadapi rakyat, mulai dari akses kesehatan, biaya pendidikan, hingga keterbatasan lapangan pekerjaan. Tidak hanya itu, massa juga mendesak aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk mengawasi dan mengusut secara menyeluruh dugaan penyimpangan dalam pengelolaan program makan bergizi gratis. Bahwa masyarakat lebih perlu jaminan kesehatan yang ada di Provinsi Lampung. Bahwa masyarakat lebih penting untuk melaksanakan pendidikan yang layak di Provinsi Lampung. Semangat kawan-kawan. Aksi tersebut berlangsung di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian. Massa pun berjanji akan terus mengawal dan menyuarakan tuntutan mereka hingga pemerintah memberikan jawaban atas kritik yang muncul terhadap program MBG. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Ribuan relawan MBG menggelar aksi Long March mendukung program makan bergizi gratis di Bangkalan, Jawa Timur. Aksi serupa juga dilakukan oleh ribuan karyawan SPPG di depan kantor DPRD Jawa Barat. Dengan membawa berbagai poster dan spanduk, ribuan massa aksi yang didominasi emak-emak relawan program makan bergizi gratis melakukan long march dari Stadion Gelora Bangkalan ke kantor pemerintah kabupaten setempat. Mereka mendukung program makan bergizi gratis yang sudah berjalan saat ini di Bangkalan, Jawa Timur. Aksi ini juga diikuti oleh para karyawan SPPG, supplier hingga mitra atau pemilik dapur MBG. Dalam orasinya, program MBG menurut mereka telah memberikan lapangan kerja pada ribuan warga Bangkalan dan bisa menyerap hasil pertanian maupun peternakan yang menyuplai kebutuhan setiap dapur MBG. Dukungan keberlanjutan program nasional tersebut juga disuarakan keras para mama yang mengaku bisa membantu penghidupan keluarganya. Dengarkan Pak, ini suara
umumnya. Aksi serupa juga digelar oleh ribuan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di depan kantor DPRD Jawa Barat, Kota Bandung. Dalam tuntutannya, masa aksi meminta pemerintah untuk mengevaluasi Badan Gizi Nasional serta menangkap koruptor di lingkaran BGN. Meski demikian, para relawan juga menuntut pemerintah agar tidak membubarkan program MBG serta tidak menutup sepihak SPPG. Menurut para relawan, jika SPPG dibubarkan, dampaknya akan ada PHK massal hingga membuat angka pengangguran semakin meningkat. Dari Bangkalan, Jawa Timur dan Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan News melaporkan. Menko Polhukam periode 2019 hingga 2024 Mahfud MD menyayangkan adanya oknum mahasiswa yang menerima uang sogokan terkait unjuk rasa mendesak perbaikan ekonomi. Sementara itu terkait pidato Presiden Prabowo soal adanya pihak yang membayar unjuk rasa, Mahfud minta Prabowo menyebut langsung siapa yang bayar. Itu memang saya terima. Mahfud MD menyayangkan adanya oknum mahasiswa yang menerima sogokan agar tidak menggelar unjuk rasa. Ia berharap mahasiswa tidak terpecah dan tetap konsisten memperjuangkan perbaikan negara. Sementara terkait pidato Presiden Prabowo soal adanya pihak yang membayar unjuk rasa, Mahfud meminta Presiden menunjuk langsung siapa pihak yang dimaksud. Saya nggak tahu, mungkin yang dibayar siapa. Yang bayar kelompok tertentu kan selama ini yang diduga bukan orang swasta ya, orang dalam, ya kan? Yang mungkin, tapi nggak tahu mestinya ya. Bahwa umumkan aja siapa sih yang dibayar, siapa yang membayar. Sampai saya nggak tahu siapa yang dimaksud. Nggak tahu saya siapa yang dimaksud. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan kritik yang disampaikan mahasiswa selama ini umumnya dilakukan secara terbuka dengan menyebut kebijakan maupun institusi yang menjadi sasaran kritik. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Sebelumnya Presiden Prabowo memberikan peringatan kepada pihak yang suka membayar demo. Presiden menyatakan harusnya bangsa ini kompak karena kita sedang bersaing dengan negara-negara lain. Hati-hati loh, saya kasih peringatan mereka-mereka itu, saya tahu siapa yang bayar demo, gue tahu itu. Tapi nggak ada bayar demo, ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya nggak mengerti. Saudara kita ini kalau merasa apa ya? Kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim. Ayo maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main ya, mainnya kurang bagus ya, tetap di supporter ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, Tio Ardianto siap memberikan keterangan ke polisi. Tio sebelumnya dilaporkan oleh Garda Prabowo atas dugaan penghinaan kepada Presiden. Meski belum menerima panggilan polisi, Tio mengaku tidak gentar atas laporan yang dilayangkan kepadanya. Tio mengaku akan tetap kritis terhadap pemerintah. Ia juga mengaku menerima tawaran bantuan pendampingan hukum dari berbagai pihak sebagai wujud solidaritas warga sipil dalam membela demokrasi. Tio bahkan merespon satir laporan terhadap dirinya. Saya pribadi memandang bahwa momentum ini memang bagus sekali untuk mereka yang ingin mempersembahkan loyalitasnya kepada Pak Presiden Prabowo. Dan ini saya kira dimanfaatkan dengan baik oleh mereka yang melaporkan saya.
Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan sadis terhadap wanita asal Bandung berinisial YTR, menanti hukuman yang akan diterima akibat perbuatannya. Abdullah, anggota Komisi 3 DPR RI sekaligus politisi PKB, menilai pada kasus penyekapan dan penyiksaan wanita di Kota Bandung, Jawa Barat layak dipertimbangkan diberi hukuman kebiri. Pelaku juga diduga memiliki rekam jejak yang memiliki pola kekerasan berulang. Sebelumnya, penyekapan dan penyiksaan terhadap korban diketahui terjadi selama 3 tahun. Aksi keji pelaku terbongkar 12 Juni lalu saat pelaku menghubungi kakak korban dan menginformasikan bahwa korban dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Ditangkapnya Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan sadis terhadap YTR, keluarga minta pelaku dihukum berat. Selain itu, korban juga meminta Taufik Hidayat diganjar hukuman seberat-beratnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penyiksaan sadis terhadap wanita asal Bandung berinisial YTR, menanti hukuman yang akan diterima akibat kekejamannya. Dan berikut ancaman pidananya. Untuk dugaan penyekapan, tersangka dapat dikenakan pasal 333 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. Untuk dugaan penganiayaan berat, tersangka Taufik Hidayat dapat dijerat pasal 351 ayat 2 KUHP dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara. Selanjutnya, apabila tersangka terbukti melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat atau cacat permanen, tersangka dapat dijerat pasal 351 ayat 3 KUHP dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sementara itu, apabila dalam perkara ini juga terbukti terdapat unsur perampasan atau pencurian, tersangka dapat dijerat pasal 365 dan pasal 362 KUHP dengan hukuman maksimal 9 tahun penjara. Jika seluruh unsur pidana terbukti dan seluruh pasal yang disangkakan diterapkan sesuai ketentuan hukum, total ancaman hukuman tersangka bisa mencapai 29 tahun penjara atau lebih. Besaran pidana yang dijatuhkan menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan pembuktian di persidangan. Pemirsa, hukuman kebiri kepada pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita asal Bandung, Jawa Barat dikemukakan oleh politisi PKB sekaligus anggota Komisi 3 DPR RI. Untuk membahas lebih dalam wacana ini, kami telah terhubung dengan Gumilar Triasaputra, kuasa hukum keluarga korban, dan juga Profesor Hipnu Nugroho, ahli hukum pidana. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Baik, saya ke Pak Gumilar terlebih dahulu. Pak Gumilar, saat ini bagaimana kondisi korban dan apakah sudah bisa bercerita tentang apa yang ia alami selama disekap ini? Alhamdulillah, di sore tadi saya berkomunikasi dengan pihak keluarga dari korban yang memang selalu mendampingi korban di ruangan. Progres dari kesehatan korban itu sendiri memang sangat-sangat mengalami kemajuan yang signifikan, Mbak. Tingkat kesehatan korban untuk di sore hari tadi itu sangat baik. Bahkan ada keterangan sekarang tidurnya itu bisa lebih pulas lagi gitu, Mbak. Baik, apakah ia bisa bercerita terkait dengan apa yang ia alami? Ya, kalau bercerita memang dari awal pun korban bisa diajak berkomunikasi. Hanya saja, baik itu dari kami pihak kuasa ataupun dari pihak keluarga, itu tidak ingin memberikan pertanyaan yang lebih berat terlebih dahulu. Khawatir, takut psikologisnya nanti semakin drop lagi atau bahkan teringat kejadian di masa lampau, sehingga cerita itu hanya sebatas yang ringan-ringan dulu saja. Baik. Tidak lebih mendalam dan yang diceritakan begitu, Mbak. Baik. Prof. Hipnu, kalau kita melihat kasus ini, kasus penyekapan dan juga penganiayaan berat terhadap korban, seberapa berat nih konsekuensi hukum yang bisa dihadapi pelaku? Bahkan ada beberapa yang mewacanakan pelaku ini harus dihukum seberat-beratnya dan bahkan sampai hukuman kebiri. Ya, begini Mbak, ini memang menarik ya, ini kejahatan yang cukup sadis, tidak berkemanusiaan ya. Kalau kita lihat
ancaman undang-undang. Tadi redaksi kita koreksi itu KUHP lama itu. KUHP lama. KUHP baru itu diatur di dalam pasal 66 sampai 469. Nah, itu. Dan hukumannya lebih ringan, Mbak, kalau kita lihat di dalam KUHP baru. Karena paradigmanya kalau KUHP lama itu pembalasan. Tadi makanya ada 15 tahun, 16, bahkan 20 tahun. Tapi dalam KUHP baru kalau kita lihat nanti sebagai bentuk pengenaan yang berat itu 8 tahun. Kalau itu perencanaan yang menyebabkan luka berat 12 tahun itu maksimal gitu loh, itu maksimal. Nah, inilah yang membedakan memang kalau kita lihat KUHP baru itu paradigma itu adalah korektif dan rehabilitatif. Kalau KUHP lama adalah pembalasan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana untuk memaksimalkan ini? Disinilah nanti penyidik harus bisa melakukan suatu pengungkapan bahwa selama 3 tahun itu dilakukan tindakan-tindakan kejahatan yang berulang-ulang. Berulang-ulang, baik itu penganiayaan fisik, penganiayaan mental, mungkin kekerasan seksual. Itu bisa. Kalau dalam ilmu hukum, Pak Gumilar ada istilahnya forgeset handling. Nanti loh, ada perbuatan berlanjut. Nah, perbuatan berlanjut dalam 3 tahun itu berapa kali? Nah, itulah yang saya kira nanti penyidik harus mengungkapkan. Bisa, monggo nanti. Ini karena ini pembelajaran ya, bisa 5 kali, 7 kali, bisa lebih saya kira itu. Nah, dengan di situ nanti kita lihat kalau dalam konteks hukum kita, dalam berbarengan perbuatan itu adalah yang terberat ditambah sepertiga. Artinya berapa? Dari 12 tahun ditambah sepertiganya. Kan itu kalau kita lihat KUHP baru sebagai pidana pokok. Nah, Mbak, tadi kalau kita lihat bagaimana, apakah ada pidana lain? Ada. Pidana tambahan, seperti yang disampaikan Komisi 3. Pertanyaannya, permasalahannya, pidana kebiri itu terhadap kekerasan anak, bukan orang dewasa. Pertanyaannya, korban ini masuk anak atau orang dewasa? Nah, itu kebiri. Nah, itu yang saya kira nanti dideteksi betul dari suatu perkara ini kalau anak masuk kebiri. Tapi kalau tidak agak sulit. Lah, nanti DPR harus merubah kembali PP 2022 tadi tentang pidana kebiri itu tidak hanya korban anak, tapi juga korban dewasa. Ini saya kira suatu bentuk keseimbangan dengan dinamika korban kejahatan sekarang. Gitu. Baik. Kalau Prof. Pak Gumilar, Anda melihat hukuman yang bisa diterapkan ke pelaku ini kan bisa dikatakan cukup ringan gitu, hanya 8 tahun. Anda melihatnya bagaimana? Kalau kami dari segi kuasa hukum keluarga korban, memang sangat berharap dari penyidik dapat mengungkap lebih dalam lagi. Sebagaimana penjelasan dari Bapak barusan itu memang saya sangat sependapat sekali, Pak. Jadi semoga memang penyidik itu bisa mengungkap selain kekerasan fisik yang dilakukan oleh tersangka kepada korban, kami pun berharap kekerasan psikis apa-apa saja yang memang dilakukan oleh tersangka kepada korban. Sehingga penyidik nanti dapat menerapkan beberapa opsi pasal yang nantinya akan dipilih oleh jaksa ataupun oleh majelis hakim dalam menentukan hukuman yang sangat layak dan setimpal bagi tersangka itu sendiri, Mbak. Baik, Pak Gumilar, selama ini kan korban 3 tahun disekap oleh Taufik Hidayat begitu. Kenapa korban tidak bisa kabur atau melawan pelaku? Sudah dilakukan, Mbak. Itu memang dari sebetulnya secara psikologis korban pun tidak nyaman atau bahkan tidak manut sepenuhnya kepada tersangka. Hanya saja korban tidak mempunyai kuasa dan tidak mempunyai daya paksa untuk melarikan diri, Mbak. Karena memang berbagai macam faktor, baik itu kekerasan fisik yang dilakukan oleh tersangka kepada korban ataupun kekerasan psikisnya. Nah, itu yang memang perlu didalami nanti di penyidikan, kekerasan apa saja sehingga memang dari korban itu sendiri itu seolah-olah memang sangat sulit untuk melarikan diri dari penyekapan yang dilakukan oleh tersangka. Baik, apakah korban juga sebelumnya sempat mencoba meminta bantuan atau menghubungi keluarga, Pak? Kalau untuk menghubungi keluarga, memang ada untuk menghubungi keluarga. Hanya saja memang tidak ada redaksi atau kalimat yang menyatakan bahwa saya sedang dalam posisi seperti ini, mohon untuk dijemput atau dibantu. Itu memang tidak ada. Nah, sehingga dari sana keluarga itu berpikir apakah memang korban ini dalam kondisi baik-baik saja apa tidak. Oh, ternyata setelah sedikit didalami oleh pihak keluarga,
terutama di komunikasi terakhir dengan pihak korban, itu memang dari nada bicara dari korban itu sendiri seolah-olah ada di bawah tekanan dan ancaman, Mbak. Tidak lugas berbicara seperti biasanya. Baik, Prof. Hipnu, ada beberapa pihak ini khawatir saat ini kan terbaru pelaku akan dilakukan pemeriksaan kejiwaan. Tapi banyak yang khawatir pemeriksaan kejiwaan ini justru akan meringankan hukuman si pelaku. Bagaimana nih, Prof? Ya, kalau kita melihat keterangan seorang terdakwa dalam prinsip hukum itu menganut asas non-self-incrimination. Bahwa keterangan terdakwa, keterangan tersangka itu hanya untuk dirinya sendiri. Jadi kalau etok-etok sakit, etok-etok karena minuman keras, itu saya kira bentuk alibi-alibi yang dilakukan. Karena kalau kita lihat sebagai tempus delictinya, 3 tahun itu kalau orang nggak normal nggak mungkin, Mbak. Orang yang tidak normal itu paling seketika. Inilah nanti ahli psikologi forensik saya bisa menjelaskan bahwa ini pelaku ya pura-pura alibi kan itu loh. Oleh karena itu dalam seperti ini kayaknya nanti Pak Gumilar pembuktian untuk meyakinkan itu menggunakan scientific crime investigation. Baik terhadap jenis lukanya, baik terhadap jenis alatnya, baik jenis keadaan si pelakunya, baik terhadap seluruh yang terkait itu diuji semua. Karena ini sebagai sesuatu yang sangat memprihatinkan, Mbak, kalau kita lihat. Dan ini kenapa kita sampai diskusi bagaimana mengoptimalkan suatu pidana, karena ini jangan sampai ke depan ada lagi, kan itu loh. Ini sesuatu yang sangat kita sayangkan sampai terjadi selama 3 tahun. Nah, oleh karena itu kalau itu yang terjadi maka pembuktian yang dilakukan, investigasi yang dilakukan paling tidak sebagai bentuk pembelajaran, bentuk identifikasi terhadap pelaku-pelaku di kemudian hari bahwa ini loh di Bandung akan terjadi seperti ini, kedepannya tidak terjadi lagi. Baik. Dengan teknologi pengungkapan tadi, Mbak. Baik. Pak Gumilar, bagaimana tuntutan yang ingin disampaikan dari keluarga sendiri? Ya, memang bukan hanya dari keluarga, Mbak. Dari korban pun sempat berbicara terkait masalah harapan tersebut. Dari korban pribadi sendiri pun bilang bahwa semoga pelaku atau tersangka sekarang itu dapat dihukum yang seberat-beratnya, yang setimpal, bahkan merasakan apa yang saya rasakan. Harapan itu sangat dikemukakan oleh pihak korban itu sendiri, apalagi dari pihak keluarga. Dari keluarga ingin sangat pelaku dihukum sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya, Mbak. Baik, terima kasih Pak Gumilar dan Prof. Hipnu sudah bergabung dengan iNewsroom malam hari ini. Salam sehat selalu Bapak-Bapak, selamat istirahat. Terima kasih Mbak. Prof, terima kasih Prof. Pemirsa, setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, kondisi Yufita Tri Rezuki atau YTR, korban penganiayaan Taufik Hidayat terus membaik. Pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin menyampaikan saat ini korban menjalani terapi duduk. Meski demikian, pihak rumah sakit masih terus berusaha untuk merawat Yufita pasca kritis. Rencananya pihak rumah sakit akan mengambil langkah operasi plastik jika kondisi korban sudah membaik. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan akan mengawal pengobatan korban yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Budi menjanjikan rekonstruksi wajah akibat penyiksaan yang dilakukan tersangka kepada korban. Dan kita akan merawat sampai rekonstruksi. Ini kan terjadi juga wajahnya harus direkonstruksi. Untuk masalah ekonominya itu ditangani oleh pemerintah daerah. Untuk masalah sosialnya itu ditangani oleh Kementerian PPA, ya, Perlindungan Perempuan dan Anak, dan kita bertiga sudah berkoordinasi. Ya. Saya pribadi dan sebagai Menteri Kesehatan merasa sangat sedih. Ya. Harusnya hal-hal ini tidak terjadi lah di Indonesia. Jumlah peserta latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa Merah Putih yang meninggal dunia bertambah. Setelah sebelumnya 2 calon manajer meninggal dunia, terbaru peserta bernama Novia Rahmadani Sihotang meninggal saat mengikuti latihan dasar militer di Satdik Pusbahasa Kodiklat AU Jakarta.
Novia meninggal setelah sempat menjalani perawatan intensif di RSAU Dr. Esnawan Antariksa, diduga berkaitan dengan penyakit tuberkulosis. Sebelumnya peserta Anissa Muyasaroh diketahui meninggal dunia saat mengikuti pendidikan di Satuan Pendidikan Dodikjur Rindam 6 Mulawarman, Balikpapan, Kalimantan Timur. Perempuan berusia 26 tahun yang merupakan peserta delegasi dari Kabupaten Lamongan, Jawa Timur ini meninggal setelah mengalami serangan panas atau heat stroke. Anissa sempat dibawa ke klinik milik Kodam untuk mendapatkan penanganan awal sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Haryanto TNI Angkatan Darat. Meski demikian, Anissa dinyatakan meninggal dunia. Satu orang lainnya yakni Yonanda Muhammad Taufik meninggal dunia saat tengah mengikuti pendidikan di Satuan Pendidikan Puslatpur Kodiklat AD Batu Raja, Sumatera Selatan. Yonanda mengalami penurunan kondisi kesehatan pada 17 Juni lalu dan sempat mendapat penanganan oleh tenaga kesehatan satuan sebelum dirujuk ke rumah sakit. Yonanda diketahui meninggal akibat henti jantung. Dan perlu digarisbawahi juga bahwa kegiatan yang dilaksanakan ini sama sekali tidak melibatkan kegiatan fisik, dalam artian lebih condong dominan kepada proses belajar mengajar di kelas. Saya juga memastikan bahwa dalam prosedur penanganan pada saat kejadian sudah dilaksanakan dengan tepat, diawali dengan pemeriksaan di lapangan, kemudian dibawa ke klinik kesehatan yang ada di Dodikjur. Karena melihat perkembangan yang terjadi oleh yang bersangkutan tidak membaik, segera dilarikan, dirujukan ke rumah sakit Dr. Haryanto Krisdamna Mulawarman. Diketahui pelatihan militer untuk calon manajer koperasi Desa Merah Putih berlangsung selama 45 hari hingga 31 Juli mendatang. Usai peristiwa ini, Kemenhan bersama panitia seleksi mengevaluasi secara menyeluruh termasuk mekanisme seleksi kesehatan peserta. Tim Liputan iNews melaporkan. Adanya korban meninggal dalam latihan dasar kemiliteran untuk peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, calon pengelola Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih tahun 2026, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono berharap ada evaluasi. Sebelumnya Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro berkomentar penanganan terhadap insiden yang terjadi akan dilakukan secara optimal tanpa mengganggu keberlanjutan program pemerintah tersebut. Menyampaikan turut berduka cita yang amat dalam atas meninggalnya 3 peserta SPPI tersebut. Kita memantau prosesnya gimana dan kita kalau dari pengetahuan saya proses rekrutmen, kesehatan segala macam itu sudah dilalui dan bila mana harus ada yang diperbaiki, ada yang diubah, ya itu adalah masukan yang harus diterima untuk menyempurnakan program tersebut sehingga program yang dibuat untuk kepentingan bangsa dan masyarakat ini benar-benar bisa berjalan dengan baik. Mitigasinya tentu berbeda antara program Koperasi Merah Putihnya, kemudian penyediaan sumber daya untuk mengelola itu, dan tentu hal terkait dengan peristiwa atau kejadian seperti itu ya akan ditangani sebaik-baiknya dan tentu dipisahkan dari kegiatan atau kelanjutan dari program ini. Jadi program Koperasi Merah Putih tentu tetap lanjut. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia menahan ekspor batu bara demi pastikan pasokan ke PT PLN Persero terpenuhi. Hal ini dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo guna mencegah kembali terjadinya pemadaman listrik bergilir yang terjadi sebelumnya di Pulau Jawa. Bahlil menyebut total kebutuhan batu bara PLN selama setahun sebesar 154 juta metrik ton. Namun saat ini baru terpenuhi 141 juta metrik ton, sehingga masih kurang 13 juta metrik ton. Bahlil juga menyebut ke depan pihaknya akan membentuk tim pengadaan energi primer. Tim gabungan ini beranggotakan perwakilan dari Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM,
Ditjen Minerba, BPKP, dan PT PLN Persero. Atas arahan Bapak Presiden, kami tidak ingin kejadian ini terulang lagi. Sekarang kan udah jalan normal ini sekarang. Dari beberapa yang harus ekspor keluar kita tahan. Kebutuhan dalam negeri dulu. Nah mulai ke depan kita membentuk tim pengadaan energi primer. Melibatkan BPKP, Inspektur Jenderal PLN, Batubara. Pengadaannya harus transparan. Dan saya minta Pemerintah bebaskan bea masuk impor LPG untuk industri petrokimia serta bahan baku plastik sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi semester 2 tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengungkap kebijakan tersebut dilakukan guna menekan biaya produksi industri serta menyediakan alternatif bahan baku pengganti nafta di tengah ketidakpastian global. Pemerintah berharap kebijakan tersebut bisa memberikan manfaat ekonomi hingga 2,25 triliun rupiah melalui penurunan biaya produksi di sektor terkait. Insentif untuk impor LPG dan bahan baku plastik. Nah, pemerintah menetapkan bea masuk 0% untuk impor LPG bagi industri petrokimia. Dengan ini diharapkan bisa meningkatkan nilai manfaat bagi Pak. Tamunya banyak ini Pak. Presiden ke-7 Republik Indonesia mengaku akan memulai agenda safari keliling Indonesia pada hari Jumat 26 Juni 2026. Provinsi Lampung akan menjadi tujuan pertamanya. Jokowi menyampaikan dirinya akan berangkat ke Lampung pada Jumat pagi. Diketahui Joko Widodo dijadwalkan melakukan kunjungan ke Provinsi Lampung selama 3 hari, mulai tanggal 26 hingga 28 Juni 2026. Dalam agenda tersebut, Jokowi akan mengunjungi sedikitnya 7 kabupaten dan kota di Lampung. Sementara itu hingga Kamis siang, Jokowi masih menerima tamu seperti biasa di kediamannya dan melayani warga yang ingin berfoto dengan dirinya. Sebelumnya rencana Jokowi keliling Indonesia sempat ia ungkapkan sejak akhir Mei lalu. Ia menyebut akan melakukan safari kerja keliling Indonesia setelah kondisi kesehatannya pulih 100%. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sidang pra-peradilan Roy Suryo, tersangka dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo akan digelar pada Senin pekan depan. Tersangka dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, Roy Suryo mengajukan pra-peradilan terkait penggeledahan dan penangkapan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Sidang pra-peradilan Roy Suryo diagendakan digelar pada Senin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 29 Juni. Sekjen Pradi Bersatu, Ade Darmawan, menilai langkah Roy Suryo CS mengajukan pra-peradilan sebagai sesuatu yang janggal dan memiliki agenda politik tersendiri. Sementara kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Hozinuddin menyebut pra-peradilan sebagai langkah pencegahan saja dan bisa dicabut. Pihaknya pun kini bersiap menjalani pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ini ada apa ini? Apa yang mau digunakan oleh putusan Prapit ini? Apakah ini pintu masuk atau ada sesuatu di sini untuk digunakan putusan ini? Jadi saya melihat bahwa ini tidak ada relevansi Presiden digugat. Ada apa kok Presiden ikut digugat gitu loh? Baik. Ya kan ada agenda tersendiri ini, Mbak Diandra. Kalau saya lihat dari perspektif politik ini ada politiknya. Ini sudah tidak murni lagi hukum. Kenapa? Karena kalau bicara hukum, Mbak Diandra, ngapain kita menggugat Prapit ketika klien kita sudah berada di luar, gitu loh. Nah, saya lebih fokus kepada apakah ini bagian dari upaya setelah
melakukan mendapatkan penangguhan. Tidak, ini kan sudah diajukan, yang itu sifatnya preparansi ya. Jaga-jaga, sebagaimana Dr. Tifa akhirnya sudah melakukan proses pembatalan atau rencana untuk melakukan pencabutan, dan itu teknis saja. Nanti pada panggilan pertama ketika para pihak dihadirkan dan akan ada pencabutan, ya bisa dicabut. Tapi kalaupun mau lanjut ya tinggal lanjut, itu teknis saja. Tapi saya ingin mempersiapkan kita, publik, masyarakat kepada pokok perkaranya, yakni pembuktian kasus ijazah palsu yang memang sudah ditunjuk pengadilannya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sehingga ada dua hal yang mungkin terjadi, bisa saja nanti berkas dilimpahkan sehingga proses pra peradilan dengan gugur karena pokok materinya sudah menjadi satu kesatuan yang sedang diproses di perkara pokok, atau yang kedua memang nanti bisa menunggu pra peradilan sampai ada putusan sepanjang tidak ada proses pencabutan di tengah jalan. Sebelumnya, 2 tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Joko Widodo, Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak ditahan. Kejaksaan Negeri menangguhkan penahanan keduanya. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.